Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Latika sebagai moderator dan pemateri pertama dari kelompok 4. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman pemateri saya terlebih dahulu. Pertama, pemateri kedua ada Widya Raudatul Jannah. Lalu pemateri ketiga ada Saktiawan Maulana Setok. Lalu pemateri keempat ada Jairin Rama Kurniawan. Lalu pemateri kelima ada Randi Hijrah Januar. Materi yang akan kami bahas adalah perundungan dan kasus nyata di Indonesia. Nah, perundungan itu apa sih? Perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang, baik melalui kekerasan verbal, fisik, psikis, kata-kata, sikap, maupun melalui media sosial. Tindakan ini dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti. Banyak orang menganggap perundungan sebagai candaan atau hal sepele, padahal bagi korban, perundungan dapat meninggalkan luka yang dalam dan berdampak panjang. Tindakan perundungan ini bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah, kampus, dan ruang digital. Nah, perundungan juga ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, kontak fisik langsung, meliputi memukul, mendorong, mencubit, menjambak, merusak barang atau mengunci seseorang. Yang kedua, kontak verbal langsung, berupa mengejek, menghina, mengancam, memaki, name-calling, sarkasme, dan menyebarkan berita palsu. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung, seperti tatapan merendahkan, ekspresi mengejek, atau gestur ancaman. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung, contohnya mengucilkan, mendiam, atau merusak hubungan pertemanan. Dan yang kelima, cyberbullying. Bullying yang dilakukan secara online melalui media sosial, pesan atau konten yang mengintimidasi. Yang terakhir, itu pelecehan seksual, tindakan fisik atau verbal bernuansa seksual yang menyakiti mental maupun fisik korban. Bullying dapat memberikan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, korban dapat mengalami sakit kepala, nyeri otot, sakit perut, perubahan berat badan, serta penurunan daya tahan tubuh yang beresiko memicu gangguan kesehatan lainnya. Dari sisi mental, bullying dapat menyebabkan kecemasan, rasa takut berlebihan, mudah marah, hingga depresi. Selain itu, kondisi akademik korban juga dapat terganggu, seperti menurunnya konsentrasi, kemampuan berpikir, dan produktivitas belajar. Dalam kehidupan sosial, korban sering mengalami kesulitan bersosialisasi dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Dampak jangka panjangnya, bullying dapat menurunkan kualitas hidup korban, termasuk rendahnya rasa percaya diri, penyalahgunaan zat terlarang, serta munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri. Berikut adalah salah satu kasus nyata di Indonesia yang sempat mengundang perhatian publik adalah dugaan perundungan yang menyangkut Timothy Anugrah Saputra, seorang mahasiswa Universitas Udayana, UNUD di Bali. Mahasiswa Sosiologi Universitas Udayana, UNUD, Timothy Anugrah Saputra, TAS, ditemukan tewas setelah diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 2 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, UNUD di Denpasar, Bali, pada Rabu, 15 Oktober 2025, pagi. TAS disebut sebagai korban perundungan atau bullying yang dilakukan oleh sejumlah rekannya di kampus. Kejadian tragis ini mengejutkan lingkungan akademik dan memunculkan gelombang empati dari berbagai pihak. Setelah peristiwa tersebut, beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang memperlihatkan bentuk perundungan terhadap TAS. Dalam percakapan itu, korban disamakan dengan konten kreator kekei. Pihak kampus segera menindaklanjuti dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap para pelaku, yaitu tidak diluluskan dalam semua mata kuliah semester berjalan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik. Selain sanksi akademik, pihak fakultas juga mewajibkan para pelaku untuk membuat video permintaan maaf dan surat pernyataan tertulis. Wakil Dekan 3 FISIP UNUD, Imade Anom Wiranata, menegaskan langkah ini bukan sekadar hukuman, melainkan bentuk pembelajaran agar mahasiswa menyadari kesalahan dan memiliki kesempatan memperbaiki diri. Ia menyebut sanksi ini diambil berdasarkan bukti yang kuat dari tangkapan layar percakapan yang beredar luas. Proses penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyebab TAS mengakhiri hidup diserahkan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satgas PPK, UNUD, yang akan bekerja sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup kepada pihak-pihak terkait, guna menjaga privasi dan memastikan proses berjalan objektif. TAS dikenal sebagai mahasiswa berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam studi. Pihak kampus menyampaikan belasungkawa mendalam dan berkomitmen memperkuat layanan kesehatan mental dan konseling bagi mahasiswa agar tragedi serupa tidak terulang.
Masyarakat diimbau untuk menghormati privasi keluarga korban, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Berdasarkan video yang kami tonton, kasus ini merupakan laporan berita dari RNTV mengenai meninggalnya seorang mahasiswa sosiologi Universitas Diponegoro. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa kematian mahasiswa ini diduga berkaitan dengan tindakan perburuan atau bullying yang dialaminya. Peristiwa ini menunjukkan duka mendalam yang ditunjukkan melalui aksi solidaritas masyarakat dengan menyalakan lilin sebagai bentuk tentatif. Pihak universitas telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perundungan tersebut. Selain itu, pelaku perundungan telah diberikan sanksi berat mulai bentuk tanggung jawab institusi. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media karena terjadi di lingkungan pendidikan. Menurut pendapat kami, kasus ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi masalah serius di lingkungan pendidikan. Kami menilai bahwa sanksi berat yang diberikan merupakan langkah yang tepat untuk memberi efek jera. Namun, pencegahan seharusnya lebih diutamakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Kampus perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi kesehatan mental mahasiswa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa. Baik, kesimpulannya dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perundungan bukanlah masalah sepele dan bisa berdampak serius bagi kehidupan seseorang. Kasus Timothy menunjukkan bahwa kurangnya empati dan kepedulian di lingkungan pendidikan dapat menimbulkan dampak yang luas. Sebagai pelajar dan generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, saling menghargai dan bebas dari perundungan. Mari kita mulai dari diri sendiri, berhenti menyakiti, berhenti membiarkan, dan berani peduli. Karena setiap orang berhak merasa aman dan dihargai.